Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sahrani from English Education class 6A. Here I will interpreting from an exciting English video into Indonesian entitled How Books Can Open Your Mind by Lisa Bu. Jadi, saya dilatih untuk menjadi pesenam selama 2 tahun di Hunan, Cina pada tahun 1970-an. Ketika saya di kelas, satu pemerintah ingin memindahkan saya ke sekolah untuk atlet. Semua biaya dibayar, tetapi Tiger Mom saya atau ibu yang mengasuh anaknya secara ketat mengatakan tidak. Orang tua saya ingin saya menjadi insinyur seperti mereka setelah selamat dari revolusi kebudayaan yang sangat percaya bahwa hanya ada satu cara pasti menuju kebahagiaan pekerjaan yang aman dan dibayar dengan baik. Tidak penting apakah saya menyukai pekerjaan itu atau tidak. Tapi impian saya adalah menjadi penyanyi opera Cina, yaitu saya bermain piano. Dengan saya berimajinasi saya sekarang, saya ingin menjadi penyanyi opera yang harus memulai melatih anak muda untuk belajar akrobat, seperti semua yang saya bisa untuk pergi ke sekolah opera. Saya bahkan menulis surat kepada kepala sekolah dan pembawa acara radio, tetapi tidak ada orang dewasa yang menyukai gagasan itu. Tidak ada orang dewasa yang percaya bahwa saya serius, hanya teman-teman saya yang mendukung saya, tetapi mereka adalah seorang anak-anak seperti saya. Jadi pada usia 15 tahun, saya tahu saya terlalu tua untuk dilatih, maka mimpi saya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Saya takut bahwa selama sisa hidup saya, beberapa kebahagiaan kelas akan menjadi yang terbaik yang bisa saya harapkan, tapi itu sangat tidak adil. Jadi saya bertekad untuk menemukan orang lain yang tidak berhubungan dengan siapapun di sekitar saya untuk mengajari saya. Baik, selanjutnya saya beralih ke buku saya, yaitu untuk memuaskan rasa lapar saya akan nasihat orang tua dari buku ini oleh keluarga penulis dan musisi. Saya menemukan panutan saya dari seorang wanita mandiri ketika tradisi Konfusius membutuhkan kepatuhan, dan saya belajar untuk menjadi efisien dari buku ini, dan saya terinspirasi untuk belajar di luar negeri setelah membaca buku ini. Saya datang ke US pada tahun 1995. Jadi buku mana yang saya baca di sini? Untuk pertama, yang dilarang di Cina, tentu saja Bumi yang Baik adalah tentang kehidupan petani Cina yang tidak nyaman untuk propaganda. Mengerti Alkitab menarik tapi aneh, itu topik untuk hari ini yang berbeda. Tetapi perintah kelima memberi saya Vivan 2, Anda harus menghormati ayahmu dan ibumu. Kehormatan yang sangat berbeda dan lebih baik dari sebuah teluk, sehingga menjadi alat saya untuk keluar dari perangkap rasa bersalah Konfusius dan untuk memulai kembali hubungan saya dengan orang tua saya. Menemukan yang baru, budaya juga memulai kebiasaan baru saya, yaitu membaca komparatif. Itu menawarkan bahwa banyak wawasan. Misalnya saya menemukan peta ini pada awalnya karena ini adalah apa yang siswa Cina tumbuhkan dengan dia, tidak pernah terpikir oleh saya. Cina tidak harus menjadi pusat dunia sebuah peta. Sebenarnya membawa pandangan seseorang membaca melalui perbandingan sebenarnya bukan hal baru. Itu ada hal praktik standar di dunia akademik. Bahkan ada bidang penelitian seperti perbandingan agama, sastra perbandingan kontras, memberi para sarjana pemahaman yang lebih lengkap tentang suatu topik. Jadi saya pikir baik jika membaca perbandingan berfungsi untuk penelitian, mengapa tidak melakukannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya mulai membaca buku berpasangan sehingga bisa tahu tentang orang-orang yang terlibat dalam acara yang sama atau teman-teman dengan pengalaman yang bersama. Membandingkan cerita yang sama dalam genre yang berbeda atau cerita serupa dari budaya yang berbeda, seperti yang dilakukan oleh Joseph Campbell dalam bukunya yang luar biasa, misalnya Kristus dan Sang Buddha mengalami 3 godaan untuk Kristus. Godaan tersebut bersifat ekonomi, politik, dan spiritual untuk Sang Buddha. Semua ketakutan, nafsu psikologis, dan tugas sosial menarik. Jadi, jika Anda tahu bahasa asing itu juga menyenangkan untuk membaca buku favorit Anda dalam 2 bahasa, alih-alih tersesat dalam terjemahan, saya menemukan ada banyak keuntungan. Misalnya, selalu melakukan terjemahan, saya menyadari kebahagiaan dalam bahasa Cina secara harfiah berarti kegembiraan yang cepat dan cerah dalam bahasa Cina. Secara harfiah berarti ibu baru. Buku telah memberi saya portal ajaib untuk terhubung dengan orang-orang dari masa lalu dan masa kini. Saya tahu
bahwa saya tidak akan pernah merasa kesepian atau tidak berdaya lagi. Memiliki bayangan mimpi benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang telah dialami oleh banyak orang lain. Saya telah percaya bahwa menjadi kenyataan bukanlah satu-satunya tujuan mimpi. Tujuan terpentingnya adalah membuat kita terhubung dengan dari mana mimpi berasal, apa gairah berasal, dari apa kebahagiaan itu berasal, bahkan mimpi yang hancur pun dapat melakukannya untuk Anda.